Saya Gevira Nora Fatin Setiawan dari 10 MIPA 8. Hari ini akan mempresentasikan tentang kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasaan yang pertama yaitu kalimat definisi. Berangkat dari etimologinya, jenis kata ini memperoleh namanya dari sebuah kata dalam bahasa Inggris, definition, yang memiliki makna definisi, alias rangkaian kalimat yang memberikan penjelasan dan batasan dari arti sebuah istilah. Itu berarti, kalimat definisi adalah kalimat yang bersifat memberikan keterangan atau penjelasan atas suatu objek secara umum. Kalimat definisi seringkali memuat verba rasional, maka dari itu, kalimat definisi seringkali memuat kata adalah. Karakteristik lain dari kalimat ini adalah menjelaskan makna atau arti si objek. Penjelasan bersifat umum atau tidak mengarah kepada ciri khusus objek. Lazim ditemukan di laporan-laporan ilmiah, dan jika di kalimat ini dibalik, maka makna atau arti dari kalimat tersebut tidak berubah. Contoh kalimat definisi. Karnivora adalah sebutan untuk kelas binatang yang hanya memakan daging. Penyanyi adalah orang yang menggunakan suara mereka dan berdendang sebagai mata pencarian. Nenek adalah sebutan untuk ibu dari ayah atau ibu kita. Uang adalah alat pertukaran yang sah. Cagar alam adalah suatu wilayah konservasi untuk melindungi kekayaan flora. Unggas adalah kelas binatang bersayap, dan lain sebagainya. 2. Kata hubung atau konjungsi. Yang pertama, konjungsi koordinatif. Konjungsi koordinatif merupakan sebuah konjungsi yang menghubungkan dua kata, frasa, klausa, atau kalimat yang mempunyai makna sederajat atau setara. Dengan pengertian lain, konjungsi koordinatif adalah konjungsi yang menghubungkan dua unsur kalimat atau lebih yang kedudukannya sederajat atau setara. Jenis-jenis konjungsi koordinatif. Yang pertama ada konjungsi koordinatif penambahan, merupakan sebuah konjungsi yang menjelaskan bahwa salah satu kalimat, kata, frasa, atau klausa adalah sebuah pelengkap dari kalimat atau klausa lainnya. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini yaitu dan. Yang kedua, konjungsi koordinatif pendampingan, merupakan sebuah konjungsi yang menyatakan bahwa salah satu unsur dari klausa atau kalimat merupakan suatu pendamping bagi kata, klausa, frasa, atau kalimat sebelumnya. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini yaitu serta. Yang ketiga, konjungsi koordinatif pemilihan, yaitu merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa dua unsur gramatikal yang dihubungkan dengan konjungsi ini bersifat opsional atau pilihan yang dapat dipilih salah satu di antaranya. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini yaitu atau. Yang keempat, konjungsi koordinatif perlawanan, merupakan sebuah konjungsi yang menyatakan bahwa dua unsur gramatikal yang dikaitkan oleh konjungsi ini saling berlawanan satu sama lain. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini yaitu tetapi, namun, dan melainkan. Yang kelima, konjungsi koordinatif pertentangan, yaitu merupakan sebuah konjungsi yang menerangkan bahwa salah satu unsur gramatikal bertentangan dengan unsur gramatikal yang lainnya. Contoh kata yang termasuk konjungsi ini yaitu padahal dan sedangkan. Contoh konjungsi koordinatif. Ibu sedang memasak sayur dan nasi bersama kakak di dapur. Reni sedang menyapu dan mengepel lantai teras depan rumahnya. Rido menyelesaikan tugas fisika dan matematikanya dalam waktu 2 jam, dan lain sebagainya. Konjungsi subordinatif. Secara bahasa, konjungsi subordinatif terdiri atas kata konjungsi dan subordinatif atau subordinasi. Arti dari kata konjungsi sendiri sudah dijelaskan tadi di awal. Adapun pengertian subordinatif atau subordinasi menurut KBBI adalah suatu penggabungan antara dua unsur gramatikal dengan sedemikian rupa cara hingga keduanya terikat satu sama lain. Jadi secara bahasa, konjungsi subordinatif adalah konjungsi yang menyatukan dua unsur gramatikal sedemikian rupa, entah itu kata, frasa, klausa, atau kalimat, hingga keduanya menjadi satu kesatuan yang mengikat. Jenis-jenis konjungsi subordinatif.
Yang pertama, konjungsi subordinatif atributif merupakan konjungsi yang menghubungkan kata atau klausa dengan klausa penjelas. Adapun kata yang termasuk konjungsi ini adalah yang. Konjungsi subordinatif tujuan merupakan konjungsi yang menerangkan adanya hubungan tujuan di antara dua klausa atau kalimat. Kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah agar, supaya, dan biar. Yang ketiga, konjungsi subordinatif syarat merupakan konjungsi yang menghubungkan syarat di antara keduanya. Adapun kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah jika, jikalau, asalkan, bila, dan manakala. Yang keempat, konjungsi subordinatif waktu merupakan konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau kalimat tidak sederajat yang menerangkan hubungan waktu di antara keduanya. Menurut artikel konjungsi subordinatif sendiri dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu konjungsi subordinatif waktu permulaan yang terdiri atas sejak dan sedari, konjungsi subordinatif waktu bersamaan yang terdiri atas serta, sewaktu, tatkala, ketika, selama, sambil, sementara, selagi, dan seraya. Konjungsi subordinatif waktu berurutan yang terdiri atas sebelum, begitu, sesudah, seusai, sehabis, setelah, dan selesai. Konjungsi subordinatif waktu batas akhir yang terdiri atas kata sampai dan hingga. Konjungsi subordinatif pengandaian adalah konjungsi yang menghubungkan dua klausa atau kalimat yang menerangkan adanya hubungan pengandaian. Adapun kata-kata yang termasuk konjungsi ini antara lain andaikan, seandainya, umpamanya, dan sekiranya. Konjungsi subordinatif konsesif menurut KBBI adalah konjungsi yang menyatakan adanya keadaan atau kondisi yang berlawanan di antara dua klausa atau kalimat. Kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah biarpun, walaupun, sekalipun, sungguhpun, dan kendatipun. Konjungsi subordinatif pembandingan merupakan konjungsi yang menyatakan adanya kesamaan di antara dua klausa atau kalimat. Kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah seakan-akan, seolah-olah, sebagaimana, seperti, sebagai, laksana, ibarat, dan alih-alih. Konjungsi subordinatif sebab merupakan konjungsi yang menyatakan adanya hubungan sebab di antara dua klausa atau kalimat. Kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah sebab, karena, oleh sebab, dan oleh karena. Konjungsi subordinatif hasil merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa salah satu unsur klausa atau kalimat adalah hasil klausa atau kalimat sebelumnya. Adapun kata-kata yang termasuk konjungsi ini antara lain sehingga, sampai, dan maka. Konjungsi subordinatif alat merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa salah satu klausa atau kalimat sebelumnya merupakan alat dari kegiatan atau aktivitas yang dijelaskan dalam klausa atau kalimat sebelumnya. Kata-kata yang dari konjungsi ini adalah dengan dan tanpa. Konjungsi subordinatif cara merupakan konjungsi yang menyatakan bahwa suatu klausa atau kalimat sebelumnya merupakan suatu cara dari sebuah kegiatan yang dijelaskan dalam klausa atau kalimat sebelumnya. Kata-kata yang termasuk konjungsi ini sama dengan yang ada di dalam konjungsi subordinatif alat, yaitu dengan dan tanpa. Konjungsi subordinatif komplementasi merupakan konjungsi yang menerangkan bahwa suatu klausa atau suatu kalimat merupakan pelengkap dari klausa atau kalimat sebelumnya. Adapun bentuk dari konjungsi ini adalah bahwa. Konjungsi subordinatif perbandingan merupakan konjungsi yang menyatakan adanya hubungan adanya kesamaan atau perbedaan di antara dua klausa atau kalimat. Adapun kata-kata yang termasuk konjungsi ini adalah sama, titik-titik dengan, atau lebih, titik-titik dari. Contoh konjungsi subordinatif, akulah yang mesti bertanggung jawab atas permasalahan tersebut. Program kerja bakti itu dilakukan agar lingkungan desa terlebih terjaga. Aku akan berkunjung ke kotamu jika aku sudah punya ongkos, dan lain sebagainya.
C. Konjungsi antar kalimat. Konjungsi antar kalimat merupakan konjungsi atau kata sambung yang menghubungkan antara kalimat satu dengan kalimat lainnya. Oleh karena itu, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Jenis konjungsi antar kalimat. 1. Konjungsi yang menyatakan pertentangan, biasanya digunakan untuk mengungkapkan gagasan dan tanggapan dalam diskusi. Contoh katanya biarpun demikian atau begitu, sekalipun demikian atau begitu, walaupun demikian atau begitu, dan meskipun demikian atau begitu. 2. Konjungsi yang menyatakan lanjutan dari peristiwa atau keadaan pada kalimat sebelumnya. Contoh katanya seperti sesudah itu, setelah itu, dan selanjutnya. 3. Konjungsi yang menyatakan kebalikan dari yang dinyatakan sebelumnya. Contoh katanya sebaliknya. Konjungsi yang menyatakan keadaan yang sebenarnya. Contoh katanya sesungguhnya dan bahwasannya. 5. Konjungsi yang menguatkan keadaan yang dinyatakan sebelumnya. Contoh katanya malahan dan bahkan. 6. Contoh konjungsi yang menyatakan pertentangan dengan keadaan sebelumnya. Contoh katanya namun dan akan tetapi. 7. Konjungsi yang menyatakan konsekuensi. Contoh katanya dengan demikian. 8. Konjungsi yang menyatakan akibat. Contoh katanya oleh karena itu dan oleh sebab itu. 9. Konjungsi yang menyatakan kejadian yang mendahului hal yang dinyatakan sebelumnya. Contoh katanya sebelum itu. Contoh konjungsi antar kalimat. Kami kurang setuju dengan usulan dia. Biarpun begitu, kami tetap menghargainya. Kami akan memulai perjalanan ini dengan berjalan kaki. Sesudah itu, kami akan beristirahat di rumah penduduk, dan lain sebagainya. 3. Frasa nomina. Yang pertama, nomina penjenis. Nomina penjenis adalah kata benda yang menentukan jenis atau klasifikasi pengelompokan benda yang diikuti. Contoh hewan pemangsa, hutan jati, daerah gurun, buku biologi, lingkungan petani, pemakan rumput, dan lain-lain. Yang kedua, nomina pendeskripsi. Nomina pendeskripsi adalah kata benda yang berperan mendeskripsikan atau menjelaskan, menjabarkan mengenai benda yang dimaksud. Biasanya nomina pendeskripsi dapat disisipi dengan kata penyangat seperti sangat atau terlalu dan kata petawas seperti yang. Contoh padang yang hijau, daerah yang basah, hewan yang sangat ganas, buku sangat bermanfaat, lingkungan sawah, hutan lebat, dan lain-lain. Yang keempat, verba. Yang pertama, verba rasional. Suatu verba di mana menunjukkan hubungan antar intensitas di mana mengandung pengertian A ialah B. Sirkumstansi di mana mengandung pengertian A pada ataupun di dalam B, serta milik di mana mengandung pengertian A memiliki si B, disebut juga dengan verba relasional. Verba pertama ini tergolong ke dalam verba rasional identifikatif, sebaliknya verba kedua serta ketiga ini tergolong ke dalam verba relasional atributif. Pada verba rasional identifikatif terdapat sebuah partisipan, token maupun teridentifikasi, serta nilai maupun pengidentifikasi. Contoh kalimatnya adalah ayah pelindung keluarga. Dikatakan verba rasional bahwa ayah token merupakan verba rasional identifikatif dan juga pelindung keluarga nilai. Pada verba rasional atributif terdapat partisipan, penyandang atau carrier, serta sandangan atau atribut. Ayah mempunyai mobil baru, jadi ayah ialah penyandang, mempunyai ialah kata verba relasional atributif, serta mobil baru adalah sandangan. Yang kedua, verba aktif. Kata verba dalam KBBI memiliki arti kata yang menggambarkan proses perbuatan atau keadaan kata kerja. Jadi verba aktif merupakan kata yang subjeknya berperan sebagai pelaku. Umumnya verba aktif ini biasanya memiliki awalan atau berprefiks namun dapat pula tanpa prefiks. Contohnya, seekor jerapah memakan dedaunan di pohon yang tinggi.
Kawanan jerapah menarik perhatian pengunjung di kebun binatang. 5. Kata teknis keilmuan. Kata teknis dapat diartikan sebagai kata yang erat kaitannya dengan bidang keilmuan tertentu. Misalnya kata mimikri terkait dengan ilmu pengetahuan biologi, sementara kata aerodinamika terkait dengan ilmu pengetahuan fisika. Contoh plankton, fitoplankton, mikroskopik, rantai makanan, diatom, produsen, konsumen. 6. Afiksasi. Afiksasi atau pengimbuhan adalah proses pembentukan kata dengan mengimbuhkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Misalnya mengimbuhkan ber pada bentuk dasar komunikasi menjadi berkomunikasi. Buat menjadi berbuat, tanggung jawab menjadi bertanggung jawab, bekas menjadi berbekas, sepeda motor menjadi bersepeda motor, pengimbuhan pada bentuk dasar coba menjadi mencoba, adu menjadi mengadu, pertanggungjawabkan menjadi mempertanggungjawabkan. Contoh afiksasi: bertambah kerja, bekerja, bertambah main, bermain, bertambah ajar, belajar. Ke tambah satu, ke satu, ke tambah hendak, kehendak. Se tambah rumah, serumah, se tambah minggu, seminggu. P tambah ambil, pengambil, P tambah garap, penggarap. Anak itu sedang bermain dengan gelembung-gelembung sabun. Anak itu gemetaran ketakutan ketika ketahuan mencuri. Seruling itu terbuat dari bambu. Kita harus menjaga kesinambungan antara kedua pernyataan itu. Seluruh daratan Eropa sudah dikuasai tentara sekutu. Tentara itu menembaki benteng musuh. Tolong bukakan pintunya. Ke dan kenakalan. Jadi atau pelan. Perdagangan, pertanian, perkotaan, pertokoan, dan perindustrian. Jadi pengan, dan pengean. Pelarian, perawatan, dan penatian. 7. Kalimat simpleks dan kompleks. Kalimat simpleks disebut juga kalimat tunggal, yaitu kalimat yang hanya terdiri atas satu klausa atau satu struktur predikat. Unsur inti atau komponen inti dalam satu kalimat simpleks hanya berisi satu informasi yang ditandai dengan adanya fungsi predikat. Kalimat simpleks adalah kalimat yang terbentuk dari satu klausa lengkap. Klausa adalah satuan gramatikal yang berupa gabungan kata sekurang-kurangnya memiliki subjek dan predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk bertingkat merupakan kalimat yang tersusun atas klausa utama dan klausa subordinatif. Klausa utama adalah induk kalimat yang diikuti oleh anak kalimat atau klausa subordinatif. Klausa utama dapat menjadi suatu kalimat utuh, tetapi klausa subordinatif memerlukan klausa utama agar dapat menjadi kalimat yang padu. Hubungan antara klausa utama dan klausa subordinatif dalam kalimat kompleks tidak setara. Contoh kalimat simpleks: makan roti tidak membuatku kenyang, para siswa akan belajar lebih giat di semester baru, dan lain sebagainya. Contoh kalimat kompleks paratatik adalah kalimat yang kedua klausanya memiliki makna setara. Kalimat ini dihubungkan menggunakan konjungsi setara, yaitu dan, serta, atau melainkan, padahal, sedangkan, tetapi. Contohnya, Rani merapikan rumah dan mencuci semua piring kotor. Kalimat kompleks hipotatik adalah kalimat yang kedua klausanya memiliki makna yang tidak setara atau tidak sejajar. Konjungsi yang menghubungkan kalimat ini diantaranya agar, walaupun, meskipun, sehingga, maka, tanpa, bahwa, jika, namun, ketika, apabila. Contohnya, Mona rajin mengerjakan tugas sekolah agar mendapatkan nilai bagus. Bab 1. Di sini wayang merupakan kalimat istilah. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia adalah kalimat definisi.
Di kata pertunjukan, per dan an merupakan afiksasi. Di kata ditetapkan, di dan kan merupakan afiksasi. Di kata warisan, an merupakan afiksasi. Lembaga merupakan kata istilah. Mengurusi, mengnya merupakan afiksasi. Mengurusinya sendiri adalah verba aktif. Kebudayaan, ke dan annya merupakan afiksasi. Terus menetapkan merupakan verba aktif. Me dan kannya merupakan afiksasi. Pertunjukan, per dan annya merupakan afiksasi. Bayangan merupakan afiksasi annya. Tersohor, ternya merupakan afiksasi. Berasal, bernya merupakan afiksasi. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni bertutur. Itu merupakan kalimat definisi. Warisan, annya merupakan afiksasi. Ternilai, ternya merupakan afiksasi. Bertutur, bernya merupakan afiksasi. Dan masterpiece of oral and intangible heritage of humanity itu kata istilah. Di paragraf kedua, penyebar, pe-nya merupakan afiksasi. Agama Islam merupakan kata istilah. Membagi, mem-nya itu afiksasi. Membaginya sendiri merupakan verba aktif. Wayang kulit merupakan kata istilah. Wayang wong merupakan kata istilah atau merupakan konjungsi koordinatif dan merupakan konjungsi koordinatif. Wayang golek merupakan kata istilah atau merupakan konjungsi koordinatif. Wayang boneka merupakan kata istilah. Penjenisan, pen dan annya itu merupakan afiksasi. Disesuaikan, di dan kannya merupakan afiksasi dengan merupakan konjungsi subordinatif. Penggunaan, peng dan annya itu merupakan afiksasi. Wayang kulit merupakan kata istilah atau merupakan konjungsi koordinatif. Wayang wong merupakan kata istilah. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh, merupakan kalimat definisi. Ditampilkan, di dan kan merupakan afiksasi. Diperankan, di dan kan merupakan afiksasi. Wayang golek merupakan kata istilah. Menggunakan merupakan verba aktif. Meng dan kannya merupakan afiksasi. Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang motekar, merupakan kalimat kompleks. Mempertahankan merupakan verba aktif. Mem dan kannya merupakan afiksasi. Agar adalah konjungsi subordinatif. Dicintai, di-nya merupakan afiksasi. Mengembangkan adalah verba aktif. Me dan kannya merupakan afiksasi. Dengan merupakan konjungsi subordinatif. Wayang suket merupakan kata istilah dan adalah konjungsi koordinatif. Wayang motekar adalah kata istilah. Paragraf ketiga. Wayang kulit merupakan kata istilah. Dilihat, di-nya afiksasi dan adalah konjungsi koordinatif. Pertunjukannya pun per dan kannya pun itu afiksasi. Dibagi, di-nya afiksasi. Menjadi, men-nya afiksasi. Bermacam, ber-nya afiksasi. Jenis yang paling terkenal karena diperkirakan memiliki umur paling tua adalah wayang purwa adalah kalimat definisi. Terkenal, ter-nya afiksasi karena adalah konjungsi subordinatif. Diperkirakan, di dan kan-nya adalah afiksasi. Memiliki adalah verba aktif. Me dan i-nya afiksasi. Wayang purwa merupakan kata istilah. Berasal, ber-nya afiksasi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang sudah ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pendalangan serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri atas tuding dan gapit merupakan kalimat kompleks. Ditata merupakan kalimat istilah. Di-nya merupakan afiksasi dan itu konjungsi koordinatif. Diberi, di-nya afiksasi. Pulasan, an-nya afiksasi. Pendalangan adalah kata istilah. Pen dan an-nya adalah afiksasi. Serta adalah konjungsi koordinatif. Diberi, di-nya afiksasi.
diolah, dinya afiksasi sedemikian itu senya afiksasi dengan konjungsi subordinatif, cempurit itu kata istilah, tuding itu kata istilah, dan itu konjungsi koordinatif, gapit adalah kata istilah. Paragraf 4. Wayang wong adalah kata istilah. Wayang wong berasal dari bahasa Jawa, berarti orang adalah salah satu pertunjukan wayang orang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. Wayang wong itu kata istilah, berasal bernya afiksasi, berarti bernya afiksasi, pertunjukan perdanaannya itu afiksasi, diperankan didankannya afiksasi. Wayang orang itu kata istilah, dikenal dinya afiksasi, wayang gung kata istilah, dikenal dinya afiksasi, wayang topeng itu kata istilah. Wayang topeng kata istilah, dimainkan dinya afiksasi, menggunakan merupakan verba aktif, mengdankannya afiksasi, tersebut ternya afiksasi, dimainkan didankannya afiksasi dengan itu konjungsi subordinatif. Iringan itu adalah kata istilah, annya itu adalah afiksasi. Gamelan dan tari-tarian itu merupakan kata istilah. Perkembangan perdanaannya itu adalah afiksasi. Beragam bernya afiksasi, digunakan didankannya adalah afiksasi, digunakan didankannya afiksasi. Acara yang bersifat menghibur itu frasa nomina penjenis, bersifat bernya afiksasi, menghibur maunya afiksasi, dan menghibur itu termasuk verba aktif. Paragraf 5. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang yang terbuat dari kayu adalah wayang menak, atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek, merupakan kalimat definisi. Selanjutnya, se dan nya merupakan afiksasi. Wayang golek adalah kata istilah, mempertunjukkan merupakan verba aktif, memperdankannya adalah afiksasi. Berasal adalah bernya afiksasi. Wayang golek Sunda adalah kata istilah, terbuat ternya afiksasi. Wayang menak kata istilah atau itu konjungsi koordinatif. Disebut di itunya afiksasi. Wayang golek menak itu kata istilah, cirinya nya itu afiksasi, tersebut ternya itu afiksasi, dikenalkan kannya itu afiksasi. Selain golek, wayang terbuat dari berbahan dasar kayu adalah wayang klitik, merupakan kalimat definisi. Terbuat ternya afiksasi, berbahan bernya afiksasi. Wayang klitik itu kata istilah, berbeda bernya afiksasi. Dengan golek itu dengannya konjungsi subordinatif. Tersebut itu ternya afiksasi, berbentuk bernya afiksasi, seperti itu konjungsi subordinatif. Akan tetapi itu adalah konjungsi antar kalimat. Cerita yang diangkat diangkat dinya itu afiksasi, dan itu konjungsi koordinatif. Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang emplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen adalah kalimat definisi. Terbuat ternya afiksasi, wayang papak, cepak, wayang emplong, wayang potehi, wayang golek tekno, dan wayang ajen adalah kalimat istilah atau itu konjungsi koordinatif. Paragraf 6. Perkembangan itu perdanaannya afiksasi, terbaru itu afiksasi, pewayangan perdanaannya afiksasi, menghasilkan adalah verba aktif, mengdankannya itu afiksasi. Berupa be-nya itu afiksasi. Wayang suket adalah kata istilah. Disebut adalah
di-nya itu afiksasi karena adalah konjungsi subordinatif, digunakan di dan kan-nya afiksasi, terbuat ter-nya afiksasi, dari rumput yang dibentuk di-nya itu afiksasi, menyerupai adalah verba aktif, me dan i-nya itu afiksasi. Wayang suket itu kata istilah. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Itu kalimat definisi. Merupakan me dan kan-nya afiksasi, tiruan an-nya afiksasi, berbagai ber-nya afiksasi, terbuat ter-nya afiksasi. Wayang suket itu kata istilah. Biasanya nya afiksasi dibuat di-nya afiksasi, permainan per dan an-nya afiksasi, atau konjungsi koordinatif, penyampaian pen dan an-nya itu afiksasi. Paragraf 7. Terdapat ter-nya itu afiksasi. Wayang motekar adalah kata istilah atau adalah konjungsi koordinatif. Wayang plastik berwarna ber-nya itu afiksasi. Wayang motekar adalah kata istilah. Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang kulit. Itu adalah kalimat definisi. Sejenis adalah se itu afiksasi, pertunjukan per dan an-nya afiksasi, serupa se dan se-nya itu afiksasi, namun adalah konjungsi antar kalimat. Memiliki merupakan verba aktif, me dan i-nya merupakan afiksasi, bayangan an-nya merupakan afiksasi, berwarna ber-nya merupakan afiksasi. Wayang motekar itu kata istilah, menggunakan merupakan verba aktif, meng dan kan-nya itu afiksasi, terbaru ter-nya itu afiksasi, bayang-bayangnya itu nya itu afiksasi, dengan itu konjungsi subordinatif, menggunakan merupakan verba aktif, meng dan kan-nya adalah afiksasi, berwarna ber-nya afiksasi, pencahayaan pen dan an-nya afiksasi, dan itu konjungsi koordinatif. Paragraf 8. Kebudayaan ke dan an-nya afiksasi dimanfaatkan di dan kan-nya afiksasi, berbagai ber-nya afiksasi, ke dan kehidupan ke dan an-nya afiksasi, sebagai se-nya afiksasi, media pendidikan, media informasi, media hiburan merupakan kata istilah. Pendidikan pen dan pen-nya itu pen dan an-nya itu afiksasi, hiburan an-nya itu afiksasi, dan itu konjungsi koordinatif. Wayang itu kata istilah, bermanfaat ber-nya afiksasi, sebagai se-nya afiksasi, media pendidikan kata istilah, pen dan kan-nya afiksasi. Karena konjungsi subordinatif, isinya nya afiksasi, banyak memberikan itu verba aktif, mem dan an-nya itu afiksasi, ajaran an-nya itu afiksasi, kehidupan ke dan an-nya itu afiksasi. Wayang adalah kata istilah, digunakan di dan kan-nya adalah afiksasi, sebagai se-nya adalah afiksasi. Pembangunan pem dan an-nya adalah afiksasi. Keluarga berencana, pemilihan umum itu adalah kata istilah. Bernya itu berencana, ber-nya itu afiksasi, pemilihan pe dan an-nya itu afiksasi, sebagainya se dan nya itu afiksasi, terakhir ter-nya afiksasi, menjadi men-nya itu afiksasi, media hiburan adalah kata istilah.